Terima kasih Bu Tina. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11 IPA. Alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran yang baru ya. Setelah kemarin kita belajar tentang energi dan bagaimana kalian membuat produk untuk mengatasi global warming. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan disiapkan dulu HP-nya karena kita akan mengerjakan beberapa tugas melalui HP. Dan tentu saja kita akan memulai kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Islah dipimpin doa. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu biar semangat dan biar bisa masuk ilmu-ilmunya ya. Berdoa, suratul Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Islah. Ya. Sebelum kita memulai lebih lanjut dan belajar tentang apa itu laju reaksi dan apa saja yang nantinya akan kita pelajari pada laju reaksi. Nah, di sini Ibu punya video. Silahkan disimak ya videonya. Ini videonya tentang reaksi antara cuka dan baking soda, sehingga dia kalau bereaksi itu akan membuat balon mengembang seperti itu. Ini tadinya saya tidak mau menggunakan video karena kan saya ketemu langsung sama anak-anak gitu. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Are you ready to learn about chemical reactions? In this experiment, we're going to learn how to blow up a balloon using baking soda and vinegar. Saya percepat ya videonya ya Bapak Ibu. Combine to form water, some chemical called sodium acetate, and carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas, and it's the chemical that's filling up the balloon. Apa saja yang sudah kalian amati berdasarkan video tadi? Silakan. Siapa yang mau mengungkapkan? Balonnya semakin berkembang. Balonnya semakin berkembang. Kenapa? Karena adanya gas, Bu. Karena adanya gas. Tadi Gas, gasnya Bu. apa namanya? Gas apa? Gas CO2, Bu. Oh iya, gas CO2 CO2 ya. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi kan 1 sendok ya baking soda yang ditambahkan. Kalau misalkan kita menambahkan 2 sendok baking soda, kira-kira yang terjadi apa ya? Tambah besar, Bu, Tambah balonnya. besar balonnya. Besar Bu balonnya. Oh, gitu ya, nambah besar ya balonnya. Nanti kita coba di akhir ya. Nah, baik. Akan konsentrasi ditambah Bu. Oke. Gantung Bu, kalau yang itunya sudah habis atau reaktif membatas ya berarti sama saja. Nah, ya, betul. Ya, ini kompetensi dasar yang diminta 3.6 itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui teori tumbukan, dan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui teori tumbukan. Nah, nanti kalian akan dinilai ya pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Jadi silahkan yang aktif di kelas kalau melakukan praktik atau melakukan diskusi, kalau misalkan mempresentasikan hasil, ya silahkan dipresentasikan dengan baik. Untuk pengetahuannya, Ibu akan melakukan uji secara tertulis ya, baik menggunakan Kahoot atau Quizzes gitu, atau mungkin tes tertulis dengan kertas seperti biasa. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan kita diminta untuk menjelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui teori tumbukan. Sebetulnya teori tumbukan itu apa sih dan bagaimana suatu tumbukan dapat menghasilkan reaksi seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan kaji literatur terlebih dahulu. Ini literaturnya judulnya Uji Kualitatif Vitamin C pada Berbagai Makanan dan Pengaruhnya Terhadap Pemanasan. Dipersilakan untuk membuka classroom-nya. Di situ sudah Ibu tambahkan artikel ilmiah ini. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai membacanya? Nah, kalau sudah selesai membacanya, silakan ke menti.com ya. Ke menti.com kodenya adalah 53890758. Nah, di situ kalian diminta untuk membuat 3 pertanyaan terkait dengan literatur yang sudah kalian baca. Baik itu masalahnya, atau solusi yang ditawarkan, dan mungkin metode untuk melakukan pengujiannya, seperti itu. Ini ada yang join nggak Bapak Ibu? Ke menti.com terus ke 53890758. Sini ya, nanti jawaban Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu join, jawaban anak-anak nanti akan ada tampak di layar seperti itu. Nah, nanti pertanyaan yang terkait dengan laju reaksi nanti akan saya bahas di akhir pertemuan gitu, pada saat evaluasi dan refleksi. Nah, nanti anak-anak muncul pertanyaannya di sini. Nah, oke, selanjutnya masih dari literatur yang sama. Nah, silahkan kalian cari bagaimana sebenarnya cara menguji vitamin C dari berbagai makanan itu. Karena ini berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita selanjutnya akan melakukan percobaan terkait dengan vitamin C juga nih, gitu. Sudah semuanya? Oke, Ibu akan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari, ini kita berberapa sih? Kita 3 orang aja dalam satu kelompok ya. Nah, kita akan melakukan eksperimen nih. Nah, di dalam classroom sudah ada LKPD yang Ibu siapkan terkait dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tunjukkan LKPD-nya. Nah, ini ya. Jadi kalian akan melakukan 4 percobaan. Di mana percobaan pertama, Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya sekaligus prosedur kerjanya. Nah, kalian tinggal menjawab apa yang terjadi pada peneliti di gelas nomor 1, gelas nomor 2, dan gelas nomor 3. Lalu buat kesimpulan dan kasih penjelasan kenapa kok sampai terjadi perubahan pada peneliti. Seperti itu. Nah, untuk percobaan 2, 3, dan 4, Ibu hanya menyediakan alat dan bahannya saja. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk membuktikan bahwa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Tuliskan langkah kerjanya, terus berapa waktu yang dibutuhkan supaya perubahan itu terjadi, dan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, benarkah luas permukaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, itu kenapa? Jelaskan jawaban. Itu ya. Percobaan 3 juga, Ibu siapkan alat dan bahannya. Buktikan bahwa konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kalau percobaan 4, itu buktikan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai praktikumnya? Boleh? Gak ada, udah jelas? Sudah jelas, Bu. Oh baik, Ya. kamu sudah jelas. Oke. Wah, waktunya udah habis nih untuk melakukan praktikum. Sudah ya? Sudah selesai semua praktikumnya? Sudah Sudah, dapat Bu. hasilnya? Wah, luar biasa. Nah,
ternyata tadi kita sudah tahu ya bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah yang pertama luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis. Nah, tadi kan di depan Ibu tanya ya, sebenarnya apa sih itu teori tumbukan dan bagaimana suatu tumbukan itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kalian untuk membuat hasil diskusi ya. Diskusinya silahkan kalian tuliskan di Canva tim gitu ya, pakai tim Ibu gitu. Nah, apa hubungan faktor yang mempengaruhi laju dengan teori tumbukan? Seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nanti setelah ini kalian silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada salah satu kelompok yang mempresentasikan hasil terkait dengan percobaannya, hasil diskusinya, apa sih hubungannya percobaan yang kalian lakukan dengan teori tumbukan. Silakan, siapa yang mau? Kok pada diem? Ngantuk, Bu. Oh ya Allah, ngantuk. Ini padahal habis praktikum loh ceritanya. Ngantuk. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Islah karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan bertanya jika ada yang belum dipahami ya. Terima kasih. Pertemuan hari ini dicukupkan karena waktunya sudah habis. Silakan Pak Islah untuk memimpin doa. Oke, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Terima kasih Pak Islah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Tina, silakan masukannya Bu Siti dan Bu Tini, Bu Tina, teman-teman yang lain juga. Oke, sudah apa ya masukannya? Bu Siti ada masukan, monggo. Kalau menurut saya sudah Bu, cukup. Cukup ya. Tapi kan anak-anak enggak cukup, tapi kan sudah dilihatkan anak-anak aktivitasnya lebih banyak. Cukup. Nah, tadi catatannya beberapa bapak ibu ya mungkin yang masih belum terlihat jelas. Mungkin Pak Islahul juga saya nampak juga begitu ya. Terus Bu siapa tadi itu Bu Novi. Saya Bu ya. Bukan Bu Kofifa juga. Terus Bu siapa tadi itu yang sebelum Bu Ismi. Nah, itu juga masih belum ya terlihat bedanya. Nah, ini bisa melihat Bu Nindya, Bu Ismi, Pak Imam, terus Bu ya yang sudah mengerti. Kalau tahun tadi saya agak lupa ya, yang maksudnya tidak teringat penuh. Atau Bu Istahun termasuk ya yang harus menyesuaikan juga. Monggo direfleksi sendiri nggih nanti. Baik, untuk refleksi cukup sekian. Kemudian jangan lupa diunggah tagihan-tagihannya ya Bapak Ibu. Untuk mulai besok ya sampai hari Rabu itu jadwal ujian kompre. Mohon untuk dipersiapkan Bapak Ibu ya. Untuk apa-apa yang diuji sudah saya sampaikan kemarin. Oke, itu saja. Untuk RPP-nya mohon dikuasai gitu, proses dari awal ya sampai terakhir rencana evaluasi ini juga mungkin ditanyakan gitu ya. Itu
Itu aja Bapak Ibu, monggo mungkin ada yang ditanyakan.